Halo rekan-rekan alumni Polinema, kita berjumpa kembali di channel YouTube IKA Polinema dalam program Alumni untuk Indonesia. Sebuah karya yang dilandasi kecintaan terhadap lingkungan dan alam telah diwujudkan dalam karya EcoPrint. Seperti yang rekan-rekan lihat saat ini, saya sudah dikelilingi dengan berbagai produk EcoPrint, mulai dari tas, ada juga pakaian jadi, ada juga sepatu dan bahkan tumbler. Semuanya ini adalah wujud kecintaan terhadap karya EcoPrint. Dan saya sudah berada di Kebun Alam EcoPrint Surabaya, milik salah satu alumni Polinema. Ada Mbak Iin Masruin, jurusan Teknik Elektro tahun 1999 yang sudah ada bersama saya hari ini. Mbak Iin juga merupakan owner dari Kebun Alam EcoPrint. Selamat siang Mbak Iin. Selamat siang. Boleh disapa dulu rekan-rekan alumni yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Iin Masruin. Kami masuk ke Polinema tahun 1999. Dan di sini kami mempunyai produk EcoPrint dan sudah menjadi UMKM Surabaya dan juga Jawa Timur. Ya, itu tadi. Ini adalah Mbak Iin ya, rekan-rekan alumni, dan saya pun juga takjub tadi ketika masuk ke galeri ini ya, Mbak Iin ya, banyak sekali produk-produk dan karya yang dihasilkan. Wah, ini kita sama alumni Teknik Elektro, Mbak Iin. Wah, saya juga Teknik Elektro. Wah, senang sekali tentunya ya. Hari ini berkesempatan main-main ke Kebun Alam EcoPrint milik Mbak Iin. Nah, Mbak Iin kalau boleh cerita sedikit dulu Mbak Iin di awal. Ini Mbak Iin kan jurusan Teknik Elektro ya. Nah, awal mulanya idenya ini mengapa bisa terinspirasi begitu dengan EcoPrint, Mbak Iin? Awalnya bagaimana dari elektro? Wah, ini kita ke EcoPrint aja deh gitu. Gimana ceritanya, Mbak Iin? Awalnya kami itu mengikuti pelatihan Backstram dari Angkatan Laut, dan kami mengikuti pelatihan ada 19 item dan semua itu handicraft. Jadi kita mengerjakan dengan pekerjaan tangan dan semua berbasis craft, kerajinan tangan. Dan salah satunya yang kami tekuni adalah EcoPrint, karena dengan kita cinta terhadap alam, kita bisa menyumbangkan oksigen lah istilahnya. Kita awalnya itu menanam, terus hasil tanaman tersebut kita aplikasikan menjadi sebuah karya yang indah, yaitu EcoPrint. Dari EcoPrint itu kita minim limbah, jadi zero waste istilahnya, zero waste. Dari limbah daun-dedaunan kita aplikasikan menjadi kompos. Kita menjadikan kompos selama beberapa bulan dan kita aplikasikan di tanaman-tanaman. Jadi kita sedikit sekali untuk limbah, untuk mengotori bumi itu sedikit sekali. Berarti memang adanya kecintaan terhadap alam gitu ya, untuk merecycle kembali alam, lingkungan, supaya tidak ada sampah-sampah yang terbuang mungkin gitu ya Mbak Iin ya. Dari daun-daun ini yang tidak terpakai, itu bisa dikolaborasikan atau bisa diaplikasikan menjadi sebuah karya tentunya yang handmade. Wah, ini karyanya Mbak Iin sendiri ini tentunya ya. Wah, ini ada banyak sekali ya rekan-rekan ya. Ini ada tas, ini kan lucu banget ya Mbak Iin ya. Ada juga sepatu juga ternyata. Wow, banyak sekali. Ada dompet ternyata juga ya Mbak Iin ya. Bahkan pun juga ada tumbler gitu ya. Itu memang butuh inovasi gitu ya Mbak. Mau dibikin apa lagi gitu ya. Benar sekali. Jadi kita selalu berinovasi untuk istilahnya mengejar target pasar, dan selalu memberikan kepada konsumen itu yang terbaik. Ya, Mbak Iin kalau boleh tahu untuk Kebun Alam EcoPrint ini sendiri, ini sudah berdiri sejak kapan dan inisiatifnya seperti apa sih? Namanya Kebun Alam EcoPrint ini awal namanya ngambil Kebun Alam EcoPrint karena apa Mbak Iin? Kebun Alam EcoPrint sendiri itu berdiri sejak tahun 2019, dan kami mengambil nama kebun itu karena dulu awal rumah kami itu terbelenggu dengan kebunan, dan saya tuh sendirian di sini awal-awal itu, dan orang-orang bilang itu kebonan gitu. Terinspirasi dari situ, dan itu kita kembali lagi ke nama tersebut. Dan alhamdulillah menjadi berkah bagi kami. Menjadi berkah luar biasa sekali. Yang bilang kebonan nggak masalah kebonan gitu ya Mbak Iin ya. Ternyata dari kebonan itu yang dibilang orang-orang ini sudah menghasilkan
berbagai karya, dan bahkan juga sudah ada yang dipasarkan atau yang dikirim ke luar negeri gitu juga. Siap, ya Mbak In ya, karya-karyanya ini ya Mbak In Iya. ya. Wah, keren. Berawal dari kecintaannya Mbak In terhadap alam. Nah, kalau ekoprint sendiri Mbak In, mungkin ini rekan-rekan alumni juga ada yang baru mendengar ataupun penasaran terhadap ekoprint. Ini ekoprint ini tekniknya seperti apa? Ini kan memang dari daun ya Mbak In ya. Nah, kemudian tekniknya seperti apa sih Mbak In sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang gitu ya? ya. Jadi ekoprint itu ada dua teknik, yaitu teknik ponding dan teknik steam. Kalau teknik ponding itu kita memukul daun-daun itu di atas media, baik itu di atas media kayu bisa, di media kain bisa. Dan itu kita sesuai selera. Kalau teknik ponding sesuai selera, jadi hanya beberapa daun aja kalau teknik ponding itu. Tetapi kalau kita sudah masuk di teknik steam, itu ada beberapa teknik. Maksudnya beberapa teknik itu ada, kita memakai mordan ini supaya memunculkan daun yang tercetak jelas di kain maupun di kulit gitu. Dan teknik-tekniknya itu ada banyak sekali, tidak hanya satu teknik gitu. Kalau untuk ekoprint steam, untuk pemilihan daun itu juga sangat ini istilahnya penting sekali. Untuk pemilihan harus daun yang segar, harus daun yang bertanin kuat, seperti itu, supaya kita memunculkan jejak daun di kain maupun di kulit. Ya daunnya gitu. Saya tadi juga sudah diajak Mbak In untuk memetik daun gitu ya, macam-macam daun. Nah ini nanti bisa diaplikasikan di kainnya bebas ya Mbak In ya, atau ada jenis kain tertentu? Untuk kain sendiri itu harus yang serat alam. Yang serat alam. Jadi kain yang serat alam itu terutama katun, rayon, sutra, linen, serat nanas, itu yang serat alam. Tetapi kalau untuk yang sintetis itu kita keluar dari jalur ekoprint namanya. Bukan ekoprint lagi. Eko itu kan alam, print itu kan cetak. Jadi kita mencetak pada alam. Seperti itu. Berarti tetap di sini adalah mempertahankan teknik ekoprint dari daun-daun alam yang diambil dari alam dan mencetaknya harus dari daun itu ya Mbak In ya. Kalau tidak itu sudah di luar ekoprint. Sudah dikatakan bukan ekoprint. Ya dikatakan ekoprint, cuman kita sudah keluar dari jalurnya lah. Kita tidak menghargai kata-kata ekoprint itu tadi. Ya Mbak In, boleh dong dijelaskan sedikit Mbak In mengenai prosesnya ya. Mengenai proses, misal proses dari satu kain aja, dari satu kain mulai dari ambil bahan di kebun, daunnya sampai jadi itu butuh waktu berapa lama dan prosesnya seperti apa Mbak In? Kalau untuk prosesnya itu satu daun sekitar 15 hari sampai 20 hari. Wah, untuk kain, satu kain. Kainnya ya? Tetapi beda lagi kalau untuk kulit. Kulit kita 3 hari sudah jadi. Cuman proses kulit itu lebih intensif. Kita tidak sembarangan, maksudnya tidak memperlakukan kulit itu nggak seperti kain. Kalau kain kita kukus selama 100 derajat Celcius dalam waktu 2 jam. Tetapi kalau kulit itu ada tekniknya sendiri lagi. Dan prosesnya itu ada tahapan-tahapannya. Ya, apa aja tahapannya Mbak In? Itu. Jadi tahapan ekoprint itu ada scoring. Scoring itu membersihkan kain dari kotoran-kotoran sisa pabrik itu. Terus ada mordan, tahap kedua itu mordan. Kita memberikan bahan-bahan kimia, tapi bahan kimia yang masih aman, masih aman, seperti tawas itu kan masih aman. Buktinya air kan juga termasuk kimia kan, air juga termasuk kimia. Jadi bahan kimia yang aman. Kita memberikan tawas, sodium asetat, tunjung gitu pada kain. Kita rendam selama 2 hari 2 malam, baru kita jemur sampai kering. Setelah kering, baru kita mordan in namanya. Tahap ketiga itu mordan in. Kita membasahi kain dengan air kapur maupun air tunjung supaya memunculkan daun yang kita tempel nanti, yang kita tata di atas kain. Setelah itu prosesnya? Setelah itu setelah basah kain kita gelar di atas lantai maupun di atas meja, dan kita tata sesuai dengan selera motif daun. Jadi setiap daun itu
berbeda-beda mengeluarkan warnanya. Oke. Jadi seperti daun jati itu keluarnya ada warna ungu, warna merah, warna kehijauan seperti itu. Setiap daun mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oke, seperti ini ya, Mbak Ini ya. Kalau kita pengennya warna hijau aja, berarti cari daunnya yang juga yang warna hijau seperti ini ya. Jenis-jenis daun yang warna hijau. Oh, ini sama ini beda ya. Jati, tapi ini agak sama coklat. Jati nggak ada coklat. Ini berbeda juga. Setiap satu pohon itu kadang tuh juga berbeda. Untuk jati. Dan warna daun-daun lainnya seperti jarak kepiar, daun kayu Afrika, seperti itu. Kita tempel, kita tata sesuai selera kita. Kita bisa motif atau mungkin kita sudah mendesain terlebih dulu. Mendesain daun, penataannya tuh terletak di mana sesuai nanti kita aplikasikan di baju. Seperti itu. Kita sudah membuat sesuai pola, kreativitas gitu ya. Lalu setelah itu kita tutup dengan kain blanket dan ditutup lagi dengan plastik, baru digulung. Digulungnya itu bisa memakai tongkat, supaya tidak ada lipatan-lipatan di kain tersebut. Oh, berarti memang gulungnya harus ini ya, rapi, lurus dalamnya gitu ya, tergulung sempurna. Tergulung gitu sempurna, ya. supaya cetakan daun itu tidak ada lipatannya. Kalau ada lipatannya, customer itu juga menganggapnya wah kurang profesional ini. Gitu. Mungkin bisa jadi nanti jadinya ini ya, ini ada lipatannya, garisnya, ada garis putihnya itu. Seperti itu. Ya. Setelah kita gulung, kita tali rapet dan dikukus selama 2 jam. Dikukus selama 2 jam, kita ambil, kita bentangkan. Kita bentangkan itu selama 7 hari. 7 hari sampai 15 hari. Itu namanya oksidasi. Oksidasi. Ketika kita membentangkan kain, itu kain juga bisa berubah warna juga. Berubah warna. Kadang lebih agak cereng, kadang lebih agak pudar gitu. Tergantung dari murdan itu tadi. Berarti setelah dijemur udah selesai gitu ya, Mbak udah Ini selesai. ya? Jemur kita angin-anginkan. Ya. Kita angin-anginkan selama 7 hari sampai 15 hari. Baru bisa kita cuci. Dan nyucinya itu tidak pakai deterjen yang kuat, tapi pakai deterjen yang soft. Seperti ada sampo, jenis sendiri ada jenisnya sendiri. Itu sebelum dicuci pun kita harus penguncian warna, fiksasi namanya. Wah, ada dikunci juga ya ternyata ya warnanya. Jadi, ya. Warna-warna yang tidak menempel di kain itu bisa lepas, namanya luntur gitu. Luntur dari kain tersebut. Terus waktu itu setelah difiksasi kita cuci dengan pewangi atau dengan deterjen soft, biasanya tuh dengan lerak atau sampo, seperti itu. Terus kita cuci sampai bersih, sampai tidak luntur, tidak ada di kain, di airnya itu tidak ada warna yang keluar dari kain tersebut, baru kita jemur. Kita jemur sampai kering, disetrika, dilipat langsung jadi produk. Iya, berarti yang bagus adalah saat musim kemarau seperti ini ya, Mbak In ya. Nah, kalau saat musim hujan, kendalanya apa, Mbak In? Ketika musim hujan ini kan berarti apa? Penjemurannya atau pengeringannya nggak sempurna atau gimana, Mbak In kalau musim hujan? Ada plus minusnya. Kalau musim kemarau seperti ini kita cepat dalam proses kain sebelum ekoprint, yaitu cepat kering, cepat gitu kan. Tetapi pada musim kemarau juga seperti ini kita sulit daun. Itu plus minusnya ya kalau musim kemarau. Karena kering, daun pohon-pohon sama kering. Terus kalau musim penghujan kita itu melimpah daun. Tetapi untuk proses pengeringan kain itu lama. Wah, ini tantangannya sepertinya ya. Tantangannya ketika mau bikin karya ekoprint gitu ya. Tantangannya di semua musim ada tantangannya ini. Terus seperti apa Mbak In biasanya melaluinya ini? Untuk mensiasati tersebut. Jadi kita itu sudah menyiapkan kain yang sudah di TRO dulu. Tetapi apa kalau itu TRO, Mbak? TRO itu yang scoring. Yang di scoring. Tahap awal. Yang layak yang mana gitu ya. Maksudnya yang sudah di scoring kainnya sudah siap. Nanti ketika kita hujan, kita sudah merendam di mordan selama 2 hari 2 malam itu tadi, baru kita mengeringkan ketika ada panas. Soalnya kalau kita mengeringkan tidak ada panas, itu kadang kain juga
apa itu ada kekuning-kuningan gitu, kayak pulau, kayak pulau gitu, Iya, kekuning-kuningan oke. seperti Wow, itu. ini ternyata Mbak In sudah cukup pengalaman sekali begitu ya terhadap ekoprint. Satu Mbak, apa yang bikin Mbak In cinta banget sama ekoprint? Selain alam? Ya itu, kita benar-benar cinta ke alam. Maksudnya itu, saya tuh suka dari kecil itu memang suka menanam, suka menanam awal-awalnya. Bapak saya kan petani, jadi dari kecil itu sudah istilahnya kolaborasi, kolaborasi. Bapak saya petani, dulu dari kecil sudah diajari untuk menanam cabai, menanam jagung seperti itu. Dan ibu saya tuh penjahit, jadi kolaborasi. Istilahnya ekoprint ini sepertinya kolaborasi antara alam dan craft penjahit itu. Jadi kita aplikasikan seperti itu. Sekali. Seperti ini juga, ini adalah hasil jahitan dari Mbak In sendiri ya. Wah, benar sekali. Cantik sekali ya. Ini ada yang diaplikasikan sama kain tenun ya. Dari luar pulau ya. Ya, kalau itu dari NTT NTB ada. Kalau ini gedok tuban. Ini gedok tuban. Wow, kalau ini bordir. Cantik nih. Ini bordir. Iya, cantik kita mendapatkan warna yang pas. Betul sekali, dan ini sempurna banget ya pewarnaannya ya, kalau kita lihat ya. Wow, dan ini pemasarannya Mbak In, ini sudah dipasarkan kemana saja? Kalau untuk di daerah Surabaya sendiri di mana, dan di luarnya di mana Mbak In? Kalau di Surabaya sendiri kami mempunyai galeri di rumah seperti ini, mini galeri namanya guys. Mini galeri. Dan di sini pun banyak kunjungan di rumah kami itu. Bisa lihat di Instagram, bisa dilihat di map juga bisa. Di map juga bisa. Terus untuk Surabaya sendiri kita juga mengikuti pameran-pameran. Biasanya kami diundang dari Disdakkop Surabaya. Oh, dari dinas-dinas. Ya, dari dinas-dinas. Terus kebetulan suami kami itu marinir. Jadi ibu-ibu Jala Sinastri itu kalau kunjungan kerja itu datang ke rumah kami. Wah, keren. Tentunya untuk memperkenalkan ekoprint gitu ya. Tetap harus ada yang melestarikan kan ya, kecintaan terhadap alam. Ternyata apa yang kita pikir dibuang saja daun-daun itu ya, ternyata bisa menjadi sesuatu hal yang sangat keren, yang sangat menghasilkan ya Mbak In ya. Nah Mbak In, lanjut lagi. Untuk pemasaran tadi kan di sekitar Surabaya. Nah untuk di luar pulau ataukah bahkan sampai ada yang ke luar negeri. Nah ini boleh diceritakan dong sama teman-teman Mbak In. Kalau untuk Surabaya sendiri kita masih belum selesai tadi untuk Surabaya sendiri. Jadi di Disdakkop Surabaya, pemerintah kota Surabaya itu menyediakan namanya SKG, Surabaya Kriya Galeri. Di situ kami bisa menitipkan istilahnya, memajang produk-produk kita di Siola, SKG Mer, SKG Siola gitu. Dan dari Pelindo sendiri kami juga sering diundang untuk mengikuti pameran di kapal pesiar. Wow, jadi kemana-mana ini ya Mbak In ya. Jadi kapal pesiar itu berisi beribu-ribu turis dari mancanegara. Ada yang dari Eropa, Amerika, seperti itu. Dan di situ kami juga menyumbang devisa negara. Karena yang kita dapat itu cuannya itu USD. Udah dolar lagi ini ya berarti. Ada yang euro juga kita sering dapat tawaran seperti itu. Dan mereka itu sangat antusias, sangat senang dengan produk-produk kebun alam ekoprint, terutama jejaknya tuh sangat jelas seperti itu. Orang luar itu sangat cinta sekali pada alam. Terus itu untuk Surabaya. Kalau kita untuk pemasaran di luar pulau, luar provinsi, kami sering pameran di Jakarta, Inacraft, JJCC itu, Feshare, ISEF. Kebetulan kami binaan dari Bank Indonesia KPW Jatim. Jadi kita perwakilan ke Jakarta gitu ya. Siap, perwakilan ke Jakarta. Itu ke Bali juga pernah juga. Wow, udah kemana-mana ini ya ternyata ya teman-teman ya, hanya karena produk ekoprint yang tentunya dari kecintaan Mbak In sendiri terhadap produk ini gitu ya. Nah tadi dari Jakarta, sekarang kemana lagi Mbak In? Ini yang pasti akan lebih jauh lagi nih sekarang nih Mbak In ya. Semoga saja kita bisa pameran di Singapura. Kemarin itu sudah sempat mau ke Mako,
berhubung saya belum punya paspor, dan saat itu ketika kita mau mengurus paspor ada trouble seluruh Indonesia. Terpaut cuma beberapa jam. Jadi nggak bisa terproses gitu ya. Siap, nggak bisa proses, jadi kita gagal untuk berangkat ke Makau. Oke, nggak apa-apa gagal sekarang Mbak Iin, nanti next harus berhasil itu ya Mbak Iin ya. Mohon doanya. Ya, tentunya ya. Semuanya kita saling mendukung ini kan ya, rekan-rekan alumni ya. Nah, untuk ke luar negeri sendiri Mbak Iin, ini sudah dipasarkan kemana? Kalau untuk ke luar negeri sendiri secara mandiri, Kebun Alam Ecoprint itu belum bisa. Karena kami belum punya akses untuk ke luar negeri, karena di produk Ecoprint ini sendiri harus ada sertifikatnya, terutama untuk kain kulit itu harus ada sertifikat halalnya. Tapi dengar-dengar kan ini memang sudah ada yang beli di sini ya dari luar negeri itu Mbak India. Gimana Mbak In ceritanya? Belinya Ibu Regina, contohnya itu kan pecinta alam yang datang ke Indonesia. Beliaunya mencari produk-produk unggulan yang ada di Indonesia, dan beliau membeli putus di tempat kami untuk dibawa di koperasi. Koperasinya ada di Swiss. Koperasi yang ada di luar negeri. Di Swiss. Di sana karena mengaplikasikan trade fair. Perdagangan yang adil, yang adil. Jadi kita itu istilahnya sangat diperhitungkan untuk kita membuatnya ini, terus anaknya yang ditinggal itu biayanya berapa, itu sangat diperhitungkan sekali. Jadi benar-benar perdagangan yang adil. Benar-benar selain adil juga menghargai juga ya Mbak In ya terhadap kerja atau upaya kita terhadap bikin suatu karya gitu kan, suatu karya nggak semua orang punya passion di situ ya kan, nggak semua orang suka bikin suatu karya, tapi Mbak In ini luar biasa gitu ya, dari yang awalnya rumahnya kebun-kebunan aja, ternyata bisa menghasilkan sesuatu, diaplikasikan ke Ecoprint yang justru menghasilkan sampai Swiss gitu ya rekan-rekan ya. Nah Mbak Iin, kalau untuk pelatihan sendiri, ini kan sering juga di tempat Mbak Iin ini diadakan pelatihan. Nah ini rutin atau seperti apa Mbak pelatihan ini? Untuk pelatihan itu biasanya ada suatu komunitas ingin belajar tentang Ecoprint. Meskipun beliau-beliau sudah mempunyai produk-produk, tetapi ingin belajar tentang Ecoprint dan kolaborasi. Dan itu sangat menguntungkan saya juga. Karena apa? Saya harus, ketika kita mempunyai orderan banyak, itu kita sudah bisa menggandeng para UKM lain. Jadi kita sudah memberikan pelatihan kepada UKM lain. Itu juga istilahnya kita merangkul. Jadi ketika kita mendapatkan orderan yang banyak, kita tidak kebingungan lagi. Kita selalu siap. Selalu siap gitu ya. Tentunya saling bertukar pengalaman di pelatihan ini, saling bertukar ide begitu ya Mbak In ya. Mungkin kalau untuk ini Mbak In, pemasaran atau digital marketing. Wah, ini kan sekarang sudah musimnya juga sekarang ini pemasaran melalui digital gitu ya. Nah, untuk di Ecoprint sini sendiri ini memang juga dilatih juga ya, atau memberikan pelatihan juga ya kepada lainnya ya Mbak Iin ya? Untuk digital marketing, iya, seperti kita lihat tadi, kita melakukan pelatihan digital marketing, kita juga strategi tersendiri kita sampaikan, istilahnya pengalaman saya, kita sampaikan ke yang lain untuk bisa mengikuti jejak Kebun Alam Ecoprint. Luar biasa, tentunya menginspirasi juga UKM-UKM yang lain gitu ya Mbak Iin ya. Karena banyak sekali UMKM yang lain juga yang mungkin baru memulai gitu ya Mbak Iin ya. Kita bisa saling bertukar ide melalui pelatihan ini. Nah Mbak Iin, untuk kolaborasi sendiri, ini kan Mbak Iin juga dari alumni teknik elektro gitu ya. Banyak sekali juga program-program dari mahasiswa, mungkin dari Polinema begitu ya Mbak Iin ya. Dari berbagai pengalamannya Mbak Iin, mungkin suatu saat kerjasama dengan Polinema. Nah, ini apa kira-kira Mbak Iin yang akan Mbak Iin berikan untuk Polinema terkait kerjasama? Di sini tuh sebenarnya banyak, maksudnya banyak itu kita mulai dari digital marketing itu juga bisa, nanti dari anak-anak akuntansi atau anak jurusan apa gitu ya. Terus ini untuk mungkin kalau Polinema punya
apa teknik pertanian atau Ya. gimana gitu kan, kita aplikasikan di tanaman-tanaman ekoprint itu juga bisa. Terus ini kita misalnya teknik penataan daun, capek kita mau pakai tenaga manusia. Wah. mungkin kita teknik elektro ya, kita tata terus nanti kita gulungnya tuh pakai roll itu, gitu kan juga bisa. Itu pakai mesin gitu pakai ya Mbak mesin In ya, deh. langsung otomatis Gitu. capek ditata gitu ya, ditata otomatis gitu Ditata kan. otomatis, terus gulungnya itu pakai rolling itu juga bisa. Apalagi kalau kita teknik pounding, kita itu pakai hidrolik itu, pakai dipukul-pukul itu kan pakai mesin juga bisa. Iya. Kita timer gitu. Wah, ini sepertinya Banyak. ide judul skripsi. Ide judul gitu kan ya. Ide judul tugas akhir di Polinema Teknik Mesin gitu kan. Bisa ke sini ya mahasiswa ya untuk lebih kenal lagi gitu kan. Ide judulnya ternyata bikin ada mesin yang bisa menata otomatis daun-daun ya. Itu siapa tahu ya Mbak In ya kan. Sekarang banyak ilmu ini sudah semakin tinggi gitu kan ya, semakin tinggi semakin bisa dikolaborasikan dengan apapun. Wah, keren Mbak In ya. Seperti pengukusan, kita pengukusan pakai timer, pakai suhu pemanas. Itu kan kita juga ini bisa untuk apa itu teknik elektro gitu. Ya, juga bisa. iya betul. Banyak Elektro sekali harus ya. Lemah gitu juga bisa. Oh iya, banyak sekali tentunya yang bisa dikolaborasikan. Mungkin mahasiswa-mahasiswa dari adik-adik Polinema ini dia mau berkunjung ke sini juga boleh ya Mbak Iin ya. Boleh berkunjung ke sini terkait mungkin ada disertasi, penelitian atau apapun yang bisa dilakukan gitu ya. Alamatnya jalan apa Mbak Iin? Untuk alamat sendiri kami Kebun Alam Ekoprint, Pesapen 2B, RT 2, RW 2, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Kalau di map kita bisa ketik Kebun Alam Ekoprint, gitu sudah muncul. Oh, keren. Karena ini sekarang udah zamannya digital. Cari aja di map Kebun Alam Ekoprint gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi untuk kolaborasi dengan Polinema. Nah, untuk dengan IKA Polinema sendiri Mbak In, ini kan alumni IKA Polinema ini kan juga sudah ribuan gitu ya, tersebar di seluruh Indonesia. Ada juga yang tersebar di luar negeri. Nah, ini untuk kolaborasi apa yang bisa Mbak In berikan terhadap IKA Polinema untuk di Ekoprint sendiri, seperti apa Mbak In? Untuk Ikatan Alumni Polinema, kami mempunyai produk-produk Ekoprint. Ekoprint awalnya kami dari produk bahan baku yaitu kain dan kulit, bisa kami jadikan turunan, barang-barang turunan, produk-produk turunan maksudnya. Seperti kain, baju, kaos, t-shirt itu, tas, sepatu, dompet, seperti itu. Monggo silahkan. Kalau ada penjualan, maksudnya ke luar negeri, hand carry istilahnya, dibawa ke luar negeri, monggo silakan. Kami juga bisa menerima harga grosir juga, karena kita produksi sendiri. Betul, produksi sendiri bisa menyesuaikan dengan pemesanan gitu ya Mbak In ya. Nah Mbak In, itu tadi adalah untuk kolaborasi Polinema dan juga IKA Polinema. Ini ditunggu juga dari responnya dari teman-teman gitu ya, responnya dari alumni Polinema semuanya untuk kita sama-sama berkolaborasi dan mendukung usaha-usaha alumni yang ada gitu ya. Ada di Surabaya, alumni yang sekitaran Surabaya yang belum tahu ada Kebun Alam Ekoprint ternyata milik alumni Polinema juga, boleh main-main ke sini ya Mbak In ya. Nah Mbak In, ini saya penasaran, ini kan juga ada beberapa produk ya, ada pakaian, ada sepatu, ada tas, tumbler, yang paling susah yang mana dibikin Mbak In? Kami kan membuatnya itu bahan bakunya, bahan bakunya. Kalau untuk membuat tas memang susah, membuat sepatu memang susah. Tetapi kita tuh selalu berkolaborasi dengan UMKM lain, maksudnya pengrajin lain yang lebih profesional. Tetapi kalau kita tidak mempekerjakan, melimpahkan pengrajin ke pengrajin, kita malah ini, kita sudah membuat produk bagus, lembaran yang bagus, dengan pengrajin yang biasa-biasa aja, akhirnya itu rusak. Rusak. Jadi sepertinya itu kita harus mempunyai quality control tersendiri. Gitu, kita harus mempunyai jahitan yang rapi,
aksesoris yang dipakai itu harus yang bermutu tinggi seperti Oke, itu. ini berarti juga kerjasama dengan pengrajin-pengrajin lainnya ya, Siap. Mbak Iin ya. Siap. Nah, untuk quality control sendiri ini dilakukan Mbak Iin sendiri ya? Untuk quality control saya lakukan sendiri. Tetapi kita juga banyak produk-produk yang gagal. Oke, oh karena apa itu Mbak Iin? Kita memilih, istilahnya kita masih mencari. Awal-awalnya itu masih mencari pengrajin-pengrajin yang bagus dan amanah, terutama pengrajin-pengrajin yang bagus dan amanah. Pengrajin-pengrajin bagus tetapi tidak amanah, kita rugi, boncos malahan. Betul. Kita istilahnya setor kain, setor kulit banyak-banyak, tetapi kita yang kembali menjadi produk ke kita nggak itu sama sesuai pesanan gitu ya? Jumlahnya. Itu yang banyak-banyak kita pelajari. Memang itu. mencari yang amanah itu susah ya Mbak Iin ya. Butuh kepercayaan atau relasinya atau ini harus terhubung, terkonek dulu kuat gitu ya Mbak Iin ya. Tapi selama ini Mbak Iin sudah dapat kan ya berarti sudah, ya? Alhamdulillah sudah dapat pengrajin yang amanah dan kualitasnya juga bagus. Oke, nah ini juga sepertinya medianya tas ini beda ya. Kalau ini kan kain ya Mbak Iin ya. Ini kulit kan ya, kulit sama kayak sepatu juga ada beberapa sepatu yang kulit gitu ya. Memang harganya lebih mahal yang kulit pasti ya Mbak Iin ya? Pasti. Jadi target pasar kita kan berbeda-beda. Kalau untuk bahan tas kain itu kan harganya rata-rata di antara 150 sampai 200, 250 gitu kan. Istilahnya target yang menengah gitu kan. Kalau untuk kulit kita patok harga 1 juta ke atas. Istilahnya itu kita biasa target pasar itu pada wanita usia di atas 40 tahun, pekerja gitu, seperti itu. Ya, dan ini saya lihat juga ada kainnya yang beda. Ini kayak sutra ya, Mbak Iin ya? Yang sutra ini sutra kan ya? Bukan. Oh ada, tapi ada yang sutra ya Mbak Iin ya? Oh iya, ini yang sutra. Nah ini pasti lebih mahal lagi ya harganya ya Mbak Iin ya? Lebih mahal lagi kalau sutra. Apalagi kita menjadikan produk. Tetapi kalau sutra itu biasanya tuh kan dari bahan bakunya aja sudah mahal. Kita biaya desain, biaya menjahit itu juga mahal gitu. Jadi ketika kita membuat baju seperti ini, kadang kita itu ada kayak tandon, maksudnya tandon itu stok gitu. Kita jarang membuat baju yang dari kain sutra. Karena apa? Karena tidak semua orang memakai sutra. Betul. Tetapi kalau katun, kita itu meskipun stok, kita tetap aman. Karena sutra ini kan kainnya jatuh banget gitu ya kalau dipakai di badan gitu. Dan ya hanya Mbak untuk Iin wanita kan kalau untuk pria nggak mungkin dong pakai ini ya. Mbak Iin. Satu lagi Mbak Iin, tips atau motivasi apa sih yang Mbak Iin berikan kepada teman-teman gitu ya, ataupun adik-adik mahasiswa Polinema gitu ya, supaya kita ini bisa lebih giat lagi berusaha, lebih tekun lagi berusaha, karena kita lihat Mbak Iin ini sudah pengalaman banget, sudah sukses lah maksudnya ya di EcoPrint ini. Apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman Mbak Iin? Kita cintailah pekerjaan kita, cintailah pekerjaan kita, dan kita fokus satu dulu, fokus satu dulu, tidak bercabang lah istilahnya, tidak bercabang. Kalau kita misalkan EcoPrint, ya EcoPrint gitu, EcoPrint terus sampai ke turunan-turunannya seperti itu. Itu kita insya Allah bisa go internasional dan bisa meluas juga. Ya itu tadi ya rekan-rekan semuanya, tips dari Mbak Iin adalah cintai apa yang kita kerjakan dan fokus di satu dulu begitu ya Mbak Iin ya, difokus di satu dulu, nanti dipelajari lagi di satu dulu, akan bisa menghasilkan turunan-turunan yang lain seperti yang sudah disampaikan Mbak Iin tadi. Luar biasa sekali, terima kasih ya Mbak Iin. Hari ini boleh berbagi pengalaman dengan teman-teman, dengan mahasiswa mungkin yang melihat tayangan YouTube ini ya. Boleh main-main ke sini di daerah Surabaya mana tadi Mbak Iin? Surabaya Selatan. Surabaya Selatan. Daerah Karangpilang. Nah, daerah Karangpilang. Karangpilang. Kalau dari tol sih nggak seberapa jauh juga sih tadi ya. Keren banget Mbak Iin, sukses selalu untuk Mbak Iin. Dan semoga ke depan ini kami doakan bersama terwujud apa yang dicita-citakan, yang diinginkan ya Mbak Iin ya. Tantangan-tantangannya boleh
makin berkibar lagi semuanya. Ekoprintnya boleh sukses dikenal tidak hanya di Indonesia saja, namun membawa nama baik juga Polynema di kancah internasional. Insya Allah, Terima kasih. amin. Mohon doanya yang terbaik. Terima kasih teman-teman. Kami Kebun Alam Ekoprint sangat berterima kasih. Kami diberikan kesempatan pada hari ini di YouTube channel Alumni Polynema. Terima kasih banyak diberikan kesempatan. Oke, terima kasih teman-teman, dan sepertinya kita harus berpisah. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini untuk like, share, dan subscribe. Bagikan atau berikan kebaikan kita semua untuk bisa mendukung usaha-usaha alumni, untuk bisa mendukung UKM-UKM alumni yang ada. Dengan apa caranya? Mudah sekali, like, share, dan subscribe tentunya akan bisa semakin dikenal begitu ya dari alumni Polynema ini yang sudah berprestasi, yang sudah menginspirasi tidak hanya untuk Indonesia namun juga untuk dunia. Terima kasih Mbak Iin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube IKA Polynema selanjutnya dalam program Alumni untuk Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. IKA Polynema, tempat yang penuh makna, di hati kami selalu ada. Untuk Indonesia kami berdiri teguh. IKA Polynema, alumni untuk Indonesia.